Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Basa Basi Giatama. Salam literasi. Yang lainnya seperti ejaan, biasanya yang sering kita lupakan atau jarang kita perhatikan adalah huruf kapital. Itu yang jarang kita perhatikan, entah karena gimana atau bagaimana, itu jarang sekali kita perhatikan secara menyeluruh gitu. Jadi pembelajaran kali ini kita akan bahas dulu ini. Semoga tidak terlalu lama. Nanti bisa sesi tanya jawab berdasarkan eh, tampilan yang saya sampaikan. Atau ada pertanyaan yang sebelumnya yang kalian miliki ya waktu sebelumnya. Jadi saya sempat sampaikan ada pertanyaan yang banyak muncul, yaitu tentang apakah surat lamaran pekerjaan itu pakai materai atau tidak. Boleh pakai materai, boleh tidak pakai materai. Alasannya apa? Dasarnya. Dasarnya adalah kualifikasi yang diminta oleh tujuan. Tujuan kita mau melamar ke SMA Negeri 1 misalnya. Nah, di SMA Negeri 1, pelamar itu punya klasifikasi, punya ketentuan, syarat. Syaratnya itu harus disertakan try. Maka kita harus pakai materai. Kalau tidak menuntut untuk menggunakan materai, ya kita tidak usah pakai materai. Jadi tergantung permintaan dari tujuan yang kita akan lamar. Nah, apa fungsinya materai itu? Tadi saya sempat kan tujuannya itu untuk eh, kekuatan hukum. Hukum apa? Hukum perdata. Jadi nanti bisa dipertanggungjawabkan. Namanya surat perjanjian. Pak, apa sih kenapa di surat lamaran ada yang harus dipertanggungjawabkan? Kan ada data pribadi, ada identitas pribadi di sistematika, ada informasi pribadi, misalnya lulusan apa? Misalnya Melati Putri tuh lulusan ITB, PSK ITB, ayah kan? Apa misalnya? Oh sosiolog misalkan, sosiolog ternyata palsu, dia tidak lulusan sosiolog gitu, maka itu bisa dituntut secara perdata gitu. Jadi ada penipuan informasi. Nah, siapa yang sering menggunakan materai? Biasanya instansi lembaga-lembaga resmi, lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan besar itu sering juga menggunakan materai seperti itu. Nah, kita akan berbicara tentang apa nih di tata bahasa kali ini? Sorry, ada suaranya nggak sekarang? Kata Iqbal Faisal nggak ada suaranya tuh. Ada. Oh, udah lancar ya. Tadi awal-awal. Sorry. Huruf kapital itu ada ketentuannya. Nanti kita akan lihat apakah di suatu surat lamaran tersebut apakah sudah sesuai penggunaan huruf kapitalnya atau belum. Nah, pertama di huruf kapital itu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Sebagai huruf awal kalimat, kalian tentunya sering melakukan hal ini atau kalian sudah biasa lazim melakukan hal ini tentunya. Setiap awal kalimat setelah titik itu kalian pasti diawali dengan huruf kapital nih. Sebenarnya apa maksudnya? Dia seorang pelakor, dia membaca buku. E-nya di sini kapital itu biasa lazim. Kita lanjutkan lah ya, yang itu nomor 1 itu pasti kalian lakukan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Nah, ini garis bawahi unsur nama orang. Ini penjelasan Bapak boleh direkam, boleh sambil dicatat, tergantung gimana memori kalian. Tidak usah, misalnya bisa ingat, boleh. Ini unsur nama orang. Lihat, ada ini yang harus menjadi titik berat. Dan apa? Julukan. Nama apa sih? Landian. Nah, kalau di kepolisian biasanya suka ada yang disebut dengan alias. Kayak gitu.
Jadi ada nama orang, unsur nama orang, dan dia merupakan sebuah julukan, itu harus kapital. Ini contohnya. Setiap awal huruf pada kata itu kapital. DS, Dewi Sartika. Jenderal kecil. Ini kenapa jenderal kecil kapital awalnya? Karena dia julukan. Nah, kenapa julukan? Karena dia merujuk pada nama orang. Jadi nama panggilan. Nah, gitu. Tapi bukan orang panggilan, tapi nama panggilan. Seperti itu. Mujair. Tahu nggak mujair? Mujair itu yang menemukan spesies ikan jair, mujair. Nah, diesel, ampere, volta. Catatan nih, catatan yang tadi. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang, itu tidak kapital. Kenapa? Karena merupakan nama jenis, bukan nama orang lagi. Tapi jenis, penjenisan, artinya ada klasifikasi. Ada klasifikasi. Misalnya ikan mas, ikan nila, ikan mujair. Mujair di sini bukan lagi sebagai nama orang, tapi nama jenis. Nah, atau ukuran satuan atau satuan ukur. Nah, ini bukan lagi sebagai bentuk nama, tapi dia menjadi sebuah satuan. Jadi dia kecil. Nah, ini juga yang sering nih, yang sering muncul. Nah, ini kalau nama Anda punya padanan anak dari. Nah, huruf kapital tidak dipakai untuk menulis yang bermakna anak dari. Seperti apa? Bin, binti, boru, pan. Berarti ini Abdurrahman bin Zaini. Berarti Abdurrahman anak laki-laki dari Zaini. Siti Fatimah anak laki-laki, anak perempuan dari Salim. Berarti kata bin, kata binti itu tidak kapital. Yang kapital yang merujuk pada namanya saja. Nah, yang merujuk pada namanya saja. Nah, boru itu dari ini marga, untuk menunjukkan marga dari, misalnya Indani keluarga dari Citanggang kayak gitu. Ini orang Belanda biasanya Van. Di Indonesia juga ada beberapa orang menggunakan Van, biasanya keturunan Belanda. Nah, ada juga julukan. Nah, julukan ayam jantan darinya itu kecil karena merupakan kata tugas. Kata tugas itu yang memberi keterangan dari timur, mutiara dari selatan. Nah, ini kan ayam jantan dari timur siapa? Ini kan ada orang yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Tapi darinya tetap tidak kapital karena dia hanya keterangan sebagai kata tugas. Nah, huruf kapital dipakai nama agama, Islam, Kristen, Hindu, ya Buddha, itu harus ditulis kapital. Harus ditulis kapital ketika kalian menulis sesuatu. Misalnya di surat lamaran tuh, agama Islam, terus misalnya kitab suci Al-Quran, Alkitab, Weda, Zabur, Injil, dan lain sebagainya, itu juga harus kapital di awal hurufnya, di awal kata pada huruf. Terus juga Tuhan atau merujuk kepada Tuhan, Allah, Tuhan, itu juga harus kapital. Atau yang merujuk sebagai kata gantinya, jangan lupa nih, N-nya itu kapital karena nya di sini adalah merujuk pada Allah, pada Allah. Atau mu itu siapa? Kalau M-nya kecil berarti ke orang. Tapi kalau M-nya kapital, N-nya kapital berarti kepada Tuhan, engkau, seperti itu. Lalu di sini ada huruf kapital sebagai nama jabatan atau pangkat nih, yang diikuti oleh nama wakil presiden, diikuti oleh nama Adam Malik. Ini juga harus kapital karena dia mengikuti sebagai penamaan. Itu maksudnya. Nah, ada juga dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Misal Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Jawa Barat. Misal gini, kenapa Pak Gubernur Jawa Barat kapital? Karena merujuk pada nama jabatan, nama tempat, nama orang. Contoh, Ridwan Kamil datang ke Tasikmalaya. Ridwan Kamil kan penamaan. Lalu kita ganti sebagai bentuk seperti ini. Gubernur Jawa Barat datang ke Tasikmalaya. Siapa Gubernur Jawa Barat? Berarti pemaknaannya karena merujuk itu mereferensi terhadap nama, maka dia kapital. Itu yang dimaksud huruf kapital
yang digunakan pada nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang karena dia merujuk pada nama orang atau pengganti nama orang tertentu untuk nama instansi, nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan. Nih, kemarin di YouTube banyak Sultan Andara, terus Mahaputra, Adiputra, Adipati, itu nama jabatan. Raden, nah bener Raden. Nah, ada Raden Ajeng Kartini. Terus gelar keagamaan, haji misalnya yang udah umroh, haji misalnya. Imam, Imam Hambali. Ini gelar kan, gelar keagamaan. Nabi gitu. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Gitu. Raden nih, Raden Ajeng, dokter. Ini berarti gelar akademik nih. Dokter, sarjana hukum, magister humaniora. Dia tidak disingkat, tapi tetap awal hurufnya pada masing-masing kata harus kapital. Karena dia merupakan gelar akademik. Penamaan gelar akademik. Itulah. Boleh. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan sama keturunan, iya kayak tadi, keagamaan, profesi, serta nama jabatan atau kepangkatan yang dipakai sebagai apa? Nah, ini nih kuncinya loh. Tuh, skripnya. Sapaan. Sebagai sapaan. Ya, sebagai sapaan. Ini ya poinnya. Kalau ini sebagai penggelaran, gelar agama, gelar kehormatan, ya, yang ini yang tadi, yang nomor 5. Kalau yang nomor 6 itu sebagai bentuk sapaan. Setiap sapaan itu pasti kapital, kayak gini. Selamat datang yang mulia. Kalau di novel itu seperti ada yang bisa dibantu, Mbak. Jadi ini adalah nama atau kita panggilan yang diposisikan di akhir kalimat. Pasti selalu menggunakan tanda baca koma. Ini untuk memisahkan antara kalimat dengan yang disapa, antara sapaan dengan yang disapa. Selamat datang, itu kan sapaannya. Yang disapanya siapa? Yang mulia. Yang disapanya siapa? Sultan gitu. Itu biasanya diletakkan di akhir. Bisa di awal, bisa. Yang mulia, selamat datang. Itu, tapi jarang kita gunakan itu. Atau Sultan semoga berbahagia. Ya. Nah, ini tanda koma untuk menunjukkan ini adalah sapaan. Ini ada subjek. Ya, seperti itu. Kiai, dokter. Di sini ada kiai. Siapa yang kiai di sini? Hilda Muhammad. Oh, wah bener tak Muhammad. Subhanallah. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada nama tahun. Nah, ini sering sekali kelupaan atau terlupakan. Bukan kelupaan ya, maaf, terlupakan. Tidak sengaja lupa. Ya. Misalnya tahun berarti ada Hijriah, ada Masehi, ya. Ada juga bulan Agustus, September, pokoknya 12 bulan itu pokoknya ditulis dengan huruf kapital. Kalau kalian nulis di surat kan Tasikmalaya, 1 Juni, Juninya itu harus kapital, jangan kecil gitu. Seperti hari juga tadi Jumat, misalnya di undangan akan dilaksanakan pada hari Jumat atau pada hari Senin, harus kapital hari itu tulisannya yang huruf awalnya. Atau nama besar seperti Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, terus Nyepi, terus apa lagi? Adrian suka Nyepi kan, Nyepi, terus apa lagi? Si Parin tuh itu Waisak tuh si Parin misalnya. Terus apa lagi? Ya, Natal gitu kan. Dan lain sebagainya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah nih, nama garis bawahi, nama peristiwa. Ada bedanya. Misalnya penamaan ada kegiatan namanya itu Konferensi Asia Afrika Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nama peristiwanya G30 SPKI. Apa lagi sih? Kesaktian Pancasila. Ini peristiwa nih baru dak sejarah nih. Sejarah pisan lah kalian pokoknya nama. Nih, ini namanya itu pasti kapital. Tapi catatannya huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama, bukan sebuah nama, artinya dia sebagai kata kerja, dia sebagai keterangan dalam artian biasanya verba seperti proklamasi itu kan nama,
peristiwa, proklamasi, tapi dia kecil ditulisnya karena bukan lagi sebagai nama, tapi sebagai pekerjaan. Perang Dunia, dia bukan lagi sebagai penamaan pada sebuah peristiwa sejarah, tapi pada keterangan yang lain. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya Perang Dunia. Di sini hanya berbentuk keterangan, bukan lagi sebagai nama peristiwa sejarah. Ini nih garis bawahi, nama peristiwa sejarah. Sedangkan kalau bukan nama peristiwa sejarah, ditulisnya tidak kapital.